Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang kita tempuh hanya satu, apa? Menunggu buka. Masya Allah. Padahal beduk tidak usah ditunggu, tetap beduk mah ada di tempat musola atau masjid, ya. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Artinya aktivitas yang kita lakukan di bulan suci Ramadan betul-betul sangat berharga, betul-betul sangat istimewa. Apapun yang kita lakukan ketika bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk terkadang bercandanya kita, ya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maka dari mulai dia setelah sahur sampai dengan buka, dia tertidur, karena dalilnya adalah tidurnya tetap ibadah. Masya Allah. Yaitu dia tidak merasakan puasa, ya tidur saja. Masya Allah. Nah, namun supaya kita dapat memahami nilai-nilai daripada ibadah kita, ketika kita melakukan sesuatu ibadah, tentu ada syarat, tentu ada rukun, tentu ada kaidah yang harus kita jalankan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cara yang kita lakukan ketika mengisi menunggu berbukanya kita. Termasuk pun hari ini kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini mendekat kepada Baitullah, rumahnya Allah. Namun tentu puncak daripada Baitullah adalah Ka'bah. Walaupun hari ini kita belum bisa berangkat ke tanah suci Makkah, mengunjungi Ka'bah, iktikaf di Ka'bah, namun kesempatan ini kita juga sama-sama iktikaf di masjid yang kita tentukan, di masjid-masjid kita. Lalu bagaimana tata caranya supaya bernilai ibadah ketika kita datang ke masjid, menunggu bukanya kita, menunggu berbukanya? Maka izin saya sampaikan, ketika kita di masjid, supaya kita jadi dan bernilai ibadah, bernilai iktikaf di masjid, bahkan fenomenanya ketika kita akhir daripada Ramadan, biasanya 10 akhir daripada Ramadan, orang-orang banyak berburu malam Lailatul Qadar. Tentunya bukan berburu di tempat-tempat swalayan perbelanjaan, dan berburunya adalah di masjid atau tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita akan melaksanakan aktivitas ibadah kita di masjid, syarat atau rukun menjadi seseorang bisa jadi i'tikaf di masjid adalah yang pertama, ketika dia i'tikaf, betul-betul niatnya adalah ingin i'tikaf di masjid, dan itu berdiam diri. Jangan sampai ketika dia di masjid hilir mudik, keliling-keliling, ya, Masya Allah. Maka ketika dia i'tikaf, duduk, dan seukuran duduknya, yang keduanya adalah sekira-kira kita mengucapkan kalimat subhanallah, atau sekira-kira kita dalam posisi tumaninah, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah pasang niat untuk i'tikaf di masjid, kemudian yang kedua duduk seukuran, ya, seukuran tumaninahnya kita, atau kita sering keumumannya melafalkan lafaz subhanallah. Jadi kalau berkeliaran terus gimana? Nah, ya, pertama, kalau berkeliaran tersebut artinya dia tidak berdiam, itu. Maka rukun daripada i'tikaf
Yang pertama, memang betul kita meniatkan untuk itikaf di masjid. Ada orang yang ke masjid bukan untuk itikaf, ada juga yang boleh jadi bekerja di masjid, mengecat kah, membersihkan kah, kan gitu kan. Namun ketika betul-betul memang niat itikaf di masjid adalah betul-betul dia diam dan meniatkan itikaf, dan seukuran tumaninahnya dia duduk di masjid. Kemudian yang ketiganya, kita tentukan masjidnya. Ya, betul-betul niat itikaf saya di masjid ini. Nah, menjadi ketentuan, karena ketika kita tidak menentukan masjidnya, maka itu juga belum termasuk itikaf. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah seseorang yang itikaf adalah harus dia syarat atau rukunnya. Yang pertama tentu dia Islam, yang kedua memiliki akal, yang ketiga tentunya tidak memiliki hadas besar secara syariat, atau bahkan ketika dia tidak gila, atau yang lainnya, dia ketika itikaf ya menjaga wudhunya dan juga menjaga dari hadas yang besar. Maka seseorang yang tidak jadi seseorang yang itikaf kalau dia masih memiliki hadas besar. Tidak jadi seseorang yang itikaf tiba-tiba dia gila, Masya Allah. Tidak jadi seseorang yang itikaf ketika dia bukan Islam, Masya Allah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan materi atau panduan ibadah kita dalam rangka itikaf kita di masjid kita, ya, menjadikan kita itikaf yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.